Okta, bangun, mau ibadah online. Bangun pagi. Ayo mandi. Jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan Maret adik-adik. Siapa yang masih semangat? Saya. Semangat adik-adik. Ayo kita mau ibadah sekolah minggu hari ini. Siap-siap adik-adik, pakai baju yang rapi, duduk yang manis ya adik-adik. Yuk kita menari buat Tuhan. Kakak Agnes, mau menari buat Tuhan? Mau dong, Kak. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, hari ini kita mau ibadah online Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti kehendak-Mu Tuhan, dan supaya lancar Tuhan saat mengikuti ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah sekarang adik-adik kita mulai menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari.
Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau menyembah Tuhan. Kemuliaan
kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Shalom Mami Papi, semua sehat kan? Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu 2 bulan yang Tuhan sertai. Dan kami percaya di bulan Maret ini, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga nyata buat setiap kami. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati adik-adik, papa, mama, bahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang integritas. Integritas itu kalau di dalam firman Tuhan itu terdapat dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kakak bacakan ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Adik-adik, firman Tuhan berbicara integritas itu adalah ciri-cirinya orang yang bersih tangannya. Bukan karena kita banyak cuci tangan adik-adik bersih tangannya, bukan itu. Bersih tangannya itu adik-adik tahu dia tidak melakukan yang tidak baik. Dia melakukan yang benar. Dia melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, orang yang integritasnya itu adalah yang memiliki hati yang murni. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang hati yang murni. Gimana ya kak hati yang murni? Macam emas ya adik-adik? Iya bener, macam emas. Emas itu adik-adik harus disaring. Dari tanah diambil, disaring menjadi murni. Jadi berkilau dan berharga. Kalau waktu di tanah dia nggak berharga adik-adik. Tapi begitu dia disaring, dibersihkan, dibakar lagi, dia jadi murni. Adik-adik, murni, hati yang murni itu adik-adik disamakan dengan memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Firman Tuhan katakan hati yang suci. Ada cerita adik-adik pasti sudah pernah dengar, dan pasti mami papi juga pernah dengar cerita ini. Ceritanya tentang siapa? Kain dan Habel. Kenapa ya? Apa hubungannya Kain dengan hati yang bersih, hati yang murni? Adik-adik ingat, Kain dan Habel 2 saudara yang sama-sama membawa apa? Persembahan. Tadi kan firman Tuhan, siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapa yang boleh bawa persembahan kepada Tuhan? Yaitu orang yang memiliki hati yang murni. Wow. Mereka dua-dua bawa persembahan yang terbaik loh adik-adik menurut anggapan mereka. Kain bawa hasil pertaniannya karena dia seorang petani. Dan Habel juga bawa hasil ternaknya karena dia seorang gembala kambing domba. Ya bawa bersama-sama. Wah, satu di sebelah sini, satu di sebelah yang satu lagi. Wah, mereka bawa. Waktu persembahan mereka bawa kepada Tuhan, adik-adik pasti udah tahu siapa yang sudah diterima. Ayo siapa? Benar, yang diterima Habel. Kain tidak diterima. Wah, kenapa ya? Kalau secara logika atau secara kasat mata kita nggak tahu mana yang terbaik. Wah, kelihatannya sama-sama mempersembahkan. Kelihatannya sama-sama memberi yang terbaik. Tapi ingat adik-adik, di dalam 1 Samuel Tuhan katakan, Tuhan itu lihat hati. Adik-adik boleh, wah pakaian bagus, semuanya rapi dan segala macam. Tapi pada waktu bawa persembahan sama Tuhan, hatinya nggak murni, hatinya mendongkol, atau hatinya ada sesuatu yang jelek, kira-kira Tuhan terima nggak?
pasti nggak diterima. Sama seperti yang terjadi kepada siapa? Kain. Kain waktu persembahannya, hasil pertaniannya dia bawa, Tuhan nggak terima. Bukan masalah persembahannya yang besar, yang wah segala macam atau banyak, tetapi Tuhan lihat hati. Waktu Tuhan coba nggak terima ini punya siapa? Kain. Wah, Alkitab berkata dalam Kejadian 4, tiba-tiba Kain itu berubah. Tadi dia bawa dengan sukacita, begitu Tuhan nggak terima, karena Tuhan lihat hati loh adik-adik. Dia langsung berubah, mukanya itu jadi muram, bukan tersenyum lagi, dan hatinya berubah. Wow, jadi panas. Dia mendongkol, dia marah, dia kesel, dan segala macam yang jahat. Sampai Tuhan ingatkan, hati-hati Kain, jangan sampai kamu melakukan dosa lagi. Adik-adik, jadi integritas itu bukan kelihatan di depan mata, tetapi itu dari hati kita. Adik-adik bilang, Tuhan bagaimana aku muji Tuhan, pakaianku aja gak ada yang baru, pandemi kan gak bisa ke mall Tuhan, gak bisa kemana-mana, mami papi juga uangnya kurang Tuhan, gak mungkin pakai baju baru atau bagaimana Tuhan. Adik-adik, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hati adik-adik yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat adik-adik berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dengar adik-adik, saat adik-adik menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam, Tuhan lihat. Walaupun engkau di tempat yang paling kecil, walaupun engkau di tempat yang tersembunyi, Tuhan bisa lihat. Jadi bukan masalah apa yang kita pakai, media apa yang kita pakai, tetapi Tuhan lihat. Tuhan lihat kau waktu kau berdoa di sudut rumahmu, atau di tempat meja yang kecil, atau di tempat yang tidak diketahui orang. Saat engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bawa persembahanmu dengan tulus seperti Habel, maka Tuhan pasti menerimanya. Di surga Tuhan akan senang. Tuhan berkata, wis, itu anakku yang baik. Tuhan berkata, weh, itu dia yang aku cari. Itu dia anak-anak yang sungguh-sungguh gak main-main. Saat datang di hadapan Tuhan, saat kita bawa persembahan buat Tuhan, persembahkan dengan sukacita, persembahkan dengan hati yang tulus, bukan ada pura-pura. Biar mamaku lihat aku rajin menyembah Tuhan, biar papiku senang. Bukan adik-adik, bukan itu. Tapi biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kita, lewat ibadah kita, lewat persembahan kita. Bukan untuk dilihat papi mami baik, wih anak gua baik. Enggak. Tapi pada saat adik-adik datang dengan sukacita, datang dengan hati yang tulus, mempersembahkan untuk Tuhan, bukan untuk dipuji atau dilihat kakak-kakaknya atau orang tuanya atau opa mamanya, tapi untuk memuliakan Tuhan, adik-adik sudah jadi orang yang berintegritas. Adik-adik sudah memenuhi syarat orang jadi berintegritas. Tahu adik-adik, orang yang
suci hatinya, firman Tuhan berkata dia akan melihat Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau dilihat Tuhan dan mau melihat Tuhan, adik-adik itu harus punya hati yang suci. Ayat hafalannya Matius 5 ayat 8. Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat siapa? Tuhan, melihat Allah. Adik-adik mau dilihat Tuhan dan adik-adik mau melihat Allah, adik-adik harus memiliki tadi apa? Hati yang murni, yaitu hati yang suci. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki hati yang suci, hati yang murni di hadapan-Mu, sehingga setiap kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik, papi, mami yang di rumah-rumah, biar mulai hari ini setiap kami berubah menjadi orang-orang yang memiliki hati yang murni, hati yang suci ya Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau kasih pengumuman loh. Lagi dicari pasukan Kristus. Dengan syarat yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, mau melayani dipakai Tuhan Yesus, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat baik dan benar. Dan yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Nah, kalau itu teman-teman, kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita generasi Yeremia. Oke, selamat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Yuk kita sama-sama kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah online kami Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Bapa, hari ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang memberkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah Tuhan. Engkau yang memberkati dan setiap apa yang dilakukan Tuhan buat bangsa kami itu merupakan kehendak Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Bapak rohani kami, mulai dari Paniko beserta keempat wakilnya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya, pelayanannya Tuhan yang berkati Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, gembala sekampat kami, pawelnya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan pelayanannya, keluarganya Engkau yang memberkati ya Tuhan, keluar masuknya Engkau yang memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala yang kami kasihi, Bapak Histiami Arjo Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai Tuhan, Engkau yang terus Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan uang kasih karunia Tuhan atas hamba-Mu. Engkau yang memberkati istri dan kedua anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di GBI Tanah Abang, mulai dari Batinta Tuhan sampai ke PYO Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap kami dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik di rumah, angkat kedua tangannya, kita sama-sama terima berkat, damai sukacita yang daripada Allah Bapa memberkati setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Ya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.